Sesekali tengoklah orang tuamu, tatap wajahnya ketika ia sedang terlelap. Lihatlah kerutan di wajahnya, lihatlah rambutnya yang kini mulai memutih, lihatlah badannya yang dulu tegap kini mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua dimanapun kalian berada, semoga saja selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tidak lupa diberikan rezeki yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Seorang ayah yang sangat kaya raya saat itu ia sedang sakit parah. Ia mempunyai 5 orang anak, yang semua anaknya ini mempunyai sifat yang serakah. Setiap anaknya ingin menguasai semua harta yang dimiliki orang tuanya tersebut. Sang ayah yang sudah mengetahui sifat anak-anaknya yang serakah itu sudah seringkali menasehati, namun tetap saja belum ada perubahan dalam sifat anak-anaknya tersebut. Hingga suatu saat menjelang ajal sang ayah dijemput, dikumpulkanlah anak-anaknya. Beliau berwasiat, "Anak-anakku, jika ayah sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada permintaan ayah kepada kalian semua. Tolong dipakaikan kaos kaki kesayangan ayah. Walaupun kaos kaki itu sudah bolong, ayah ingin memakai barang kesayangan ayah itu yang penuh dengan kenangan semasa merintis usaha di perusahaan ayah. Ayah minta tolong kenangan kaos kaki itu nanti dikenakan bila ayah dikubur." Akhirnya setelah menyampaikan pesan itu, sang ayah kemudian meninggal dunia. Ketika mengurus jenazah dan saat akan dikafani, anak-anaknya meminta kepada Pak Ustadz agar almarhum diperkenankan memakai kaos kaki yang bolong sesuai wasiat dengan ayahnya. Namun sang ustadz menolaknya karena memang secara syariat hanya 2 lembar kain putih saja yang diperbolehkan dikenakan kepada mayat. Maka saat itu terjadilah perdebatan antara anak-anak yang ingin memakaikan kaos kaki bolong tersebut dengan Pak Ustadz yang melarang mereka. Karena tidak ada titik temu, kemudian dipanggillah penasehat sekaligus notaris keluarga tersebut. Sang notaris menyampaikan surat wasiat itu dan mengajak semua anak dari almarhum membacanya untuk mencari petunjuk dan titik temu dari permasalahan yang saat itu sedang terjadi. Maka kemudian dibukalah surat wasiat almarhum untuk anak-anaknya yang dititipkan kepada notaris tersebut. Surat itu berbunyi, "Anak-anakku, pasti sekarang kalian sedang bingung karena dilarang memakaikan kaos kaki bolong kepada jenazah ayah. Lihatlah anak-anakku, padahal harta ayah sangatlah banyak. Uang, mobil, tanah, kebun dan sawah,
rumah mewah. Tetapi semua itu tidak ada artinya ketika ayah sudah meninggalkan dunia. Bahkan kaos kaki bolong saja tidak boleh dibawa. Begitu tidak berartinya harta di dunia kecuali iman dan amal kebaikan kita. Anak-anakku, inilah yang ingin ayah sampaikan agar kalian tidak tertipu dengan dunia ini yang hanya sementara. Pada akhirnya teman sejati kita hanyalah iman dan amal soleh kita. Salam sayang dari ayah yang menginginkan kalian menjadikan dunia sebagai jalan menuju ridha Allah. Setelah membaca surat wasiat itu, semua anak-anaknya seketika menangis histeris. Mereka akhirnya pun menyadari kesalahan mereka. Kemudian semua anak-anaknya ini berjanji di depan jenazah almarhum bahwasanya mereka akan menjadi orang yang lebih baik lagi dan akan menggunakan harta peninggalan sang ayah di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, setidaknya cerita tadi bisa menjadi renungan untuk kita bahwasanya orang tua tidak takut miskin memberikan nafkah kepada anaknya saat mereka membesarkan kita. Tapi banyak anak sering ketakutan karena takut kekurangan saat menanggung hidup orang tuanya. Lihatlah diri kita saat ini, sehebat apapun, sesukses apapun, tanpa ada doa restu orang tua yang telah membesarkan kita, maka semua itu tidak akan ada ketenangan, tidak akan ada keberkahan, dan tidak akan ada kebahagiaan di dalam hidup. Uang bisa dicari, ilmu bisa digali, jabatan bisa kita raih, tapi kesempatan untuk mengasihi orang tua kita itu semua tak akan terulang kembali. Satu ibu bisa merawat 7 anaknya hingga besar dan bahkan sampai anaknya sudah punya keluarga sendiri. Terkadang mereka masih merepotkan ibunya, tapi 7 orang anak belum tentu bisa membahagiakan 1 orang ibu. Satu ayah bisa menghidupi 7 orang anaknya, tapi 7 orang anak belum tentu dapat menghidupi 1 orang ayah. Ketika anaknya sakit, mereka mengharapkan kesembuhan, tetapi ketika orang tuanya sakit, terkadang anak-anaknya mendoakan agar Tuhan mengambil nyawanya dengan dalih kasihan, tidak tega melihat orang tuanya yang sudah lama sakit-sakitan. Sesekali tengoklah orang tuamu, tatap wajahnya ketika ia sedang terlelap. Lihatlah kerutan di wajahnya, lihatlah rambutnya yang kini mulai memutih, lihatlah badannya yang dulu tegap kini mulai membungkuk. Semua itu telah berubah termakan waktu, tapi tidak dengan kasih sayang mereka. Sudahkah kita membuatnya bahagia hari ini? Sudahkah kita membuatnya bangga hari ini? Sudahkah kita membuatnya tersenyum hari ini? Semua yang kita lakukan tidak akan ada jasa yang mampu membalas itu semua. Tidak akan ada kebaikan yang mampu kita balas, karena begitu banyaknya dan semua dilakukan oleh orang tua kita dengan rasa yang tulus.
Semoga saja kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.